Nah, di sini kita tidak berusaha untuk menggiring opini atau apapun, karena kalau kamu nonton episode-episode sebelumnya banyak juga yang saling tidak setuju, banyak yang setuju. Itu oke. Untuk menunjukkan bahwa setiap orang boleh berpendapat tanpa harus bermusuhan. Kamu siapa dan ngapain? Saya sebenarnya Krodi Mbak, cuma biar penuh aja nih kan, karena Golkar nomor 4, Bagonya harus isi 4. Oh gitu. Tapi nanti fungsinya? Ya diam aja di situ. Oke. Jangan sebut dong, kamu sebut nama nggak tadi? Sebut nama saya belum. Karena secara mentality kita nggak punya kesiapan, nanti akan ada problem-problem lanjutannya. Dengan adanya ospek yang keras bikin mental kuat, kenyataannya saya yang ospeknya biasa-biasa aja, outnya juga oke kok. Gitu. Yang paling utama itu menurut saya mentalitinya dulu dipersiapkan. Saya mau berbicara pertama tentang kesiapan mental menghadapi dunia nyata nih. Aku suka bilang nih, orang baru lulus kuliah apa orang baru nikah, aku ngomongnya gini, welcome to the real life, ya kan? Itu dia hidup sebenarnya. Pertanyaan pertama saya, orang bilang tidak cukup bahwa kita cukup pintar doang atau beragama doang. Ada juga orang yang bilang, wah perlu juga yang namanya fisik, perlu kesiapan psikologis juga. Sebenarnya mana sih yang paling penting dari 4 itu, atau urutannya gimana? Ya, Jamil mulai dulu. Mulai. Ya, mungkin kalau menurut saya yang paling utama itu adalah kesiapan mental dulu. Oke, dalam psikologis berarti? Psikologisnya. Karena ketika misalnya setelah kita selesai kuliah, kemudian atau mungkin mau menikah, yang paling utama itu menurut saya mentalitinya dulu dipersiapkan. Baru kemudian yang lain mengikuti gitu ya. Kalau dari sisi mentalnya kita nggak ada persiapan, kemudian mungkin nanti juga takutnya terjadi problem sesuatu, kemudian karena secara mentality kita nggak punya kesiapan, nanti akan ada problem-problem lanjutannya. Kalau skill dan lain-lain, mungkin itu bisa dipelajari sambil ini ya, sambil learning by doing gitu. Tapi kalau mental itu kan enggak. Nah, jadi bagi saya sih yang paling utama itu kesiapan mentalnya dulu. Wah, gue kalau mau nikahin gue nih, Mam, yang penting om saya mental siap. Makanya sama bapak gue itu. Coba, Masnya. Ya, tapi terkait mental memang kita harus mempersiapkan ya. Itu sepanjang kita kalau misalnya kuliah, itu memang tahapan-tahapan mulai dari kita mungkin ikut organisasi, atau misalnya kita dari sisi akademis pun itu memang udah terlatih gitu. Tapi di satu sisi, skill juga kita nggak bisa nafikan gitu. Kita nggak bisa hanya, oh ya udah skill gampang gitu, nanti tinggal belajar. Soalnya zaman sekarang itu kan persaingan tuh bener-bener ketat ya. Ketika kita nggak mengasah skill kita dari kuliah, itu tuh kita takutnya akan ketinggalan. Memang dengan adanya mental tadi, kita bisa bertahan gitu untuk terus apply, cari kerja, segala macam. Tapi tanpa adanya kompetensi yang cukup, itu ketika nanti kita ketemu dunia nyata, kita bakalan, wah kenapa dulu gue nggak belajar ya? Wah kenapa dulu gue nggak coba perdalam di skill ini ya? Jadinya, jadinya susah gitu. Itu sih. Berarti mental dulu, skill dulu. Kalau aku tadi aku udah bilang mungkin mentalitinya dulu dipersiapkan. Kemudian skill itu menyesuaikan. Karena tadi misalnya, ketika misalnya mental yang kuat, dia ngelamar satu kerjaan misalnya gitu. Kayak mental nggak ada skill nggak jadi preman ya Pak? Iya begitu. Iya jadi preman nggak sih? Yang penting mental gue nggak ini tapi skill nggak ada gitu. Misalnya ketika misalnya dia ngelamar satu pekerjaan, nggak diterima atau nggak lolos misalnya, kalau secara mental dia nggak ini, dia akan nyerah Mbak. Bisa jadi udahlah tunggu nasib aja lah gitu. Tapi kalau mentalnya udah kuat, kalau nggak terima satu, berarti dia harus next apalagi gitu. Kan bisa juga ketolak karena tidak punya skill. Ya berarti kan dia harus belajar memperbaiki ininya. Tapi itu tadi, kalau dari sisi mentalnya sudah nggak ada keinginan untuk memperbaiki diri, ya drop nantinya. Bagiku itu ya, maksudnya pasti dia akan drop dan nggak akan mau lagi mencari peluang-peluang baru gitu untuk pekerjaannya, perjuangannya dan lain-lain gitu. Ya yang pasti memang sebenarnya harus beriringan ya. Ketika kita perkuat skill, mentalitas juga kita harus bisa perkuat gitu. Itu utamanya sih sebenarnya. Tapi di sisi lain mungkin
selain mental, kemudian Ya ada fisik, kompetensi. ada agama, ada segala tuh di mana tuh letaknya? Kalau fisik, agama sebenarnya landasan ya. Ya. Kalau saya pribadi, ketika kita udah menjadikan agama sebagai landasan, apapun yang kita lakukan tuh otomatis Oke. arahnya baik gitu. Dan ketika kita sudah melakukan sesuatu yang maksudnya itu dengan niat baik, niat tulus, itu mudah-mudahan output yang akan jadi juga baik gitu. Dan tentunya mental juga akan, waduh, mental juga akan, Oh, ada waduhnya nih, pakai waduh. mental juga akan jadinya Ya habis. Terlatih sendiri. Oke, siap. bikin panik ya. Bisa. Soalnya itu tadi 3 detiknya keambil sama kata waduh, Waduh, diam iya. dulu, freeze dulu. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan keduanya adalah, sekarang kalau tadi kita udah berbicara soal pendidikan, agama, terutama ya kita ngomong fisik dan mental, hampir di semua ranah pendidikan atau kadang-kadang bahkan pekerjaan. Iya. Kita ngomong maba, ada sebenarnya ospek. Tidak jarang malah ospek bikin korban segala macam. Tapi kita nggak usah ngomongin itu dulu. Ospek sendiri perlu nggak sih? Karena ospek itu tidak mengutamakan pendidikannya justru. Betul. Kadang-kadang fisiknya, orang gue dulu suruh dibawain lu tuh coklat Silver Queen, gue disuruh bawa Silver King tuh malu. Silver King. Kesel banget. Itu Silver Queen soalnya Kak. Enggak, iya kan gue kesel, maksudnya apa urusannya itu dengan pendidikan gue gitu nantinya. Oke, kita berbicara maba, ospek segala macam, perlukah ada? Apa yang harus di-highlight? Silakan. gitu ya. Mulai. Mungkin Silakan. kalau saya ya, Hmm. background saya dari kampus saya itu ospeknya nggak sekeras kampus-kampus lain gitu. Jadi benar-benar ospek itu yang diutamain pengenalan dunia kuliah. Apa waktu itu ospeknya kayak gimana? Ospeknya ya Nggak seru kampusnya. iya, jadi kita tuh benar-benar cuman dikenalin bahwa ini kampus tuh bakalan kayak gini hidupnya. Kemudian yang simpel-simpel lah, bikin-bikin coklat, bikin-bikin kayak gitu. Tapi nggak ada yang kayak aku lihat di teman-teman gitu yang di kampus lain itu sampai tengah malam, kemudian sampai dimarah-marahin sama kakak-kakaknya. Itu di kampus aku nggak ada. Dan outputnya ternyata nggak beda-beda jauh juga gitu. Outputnya kalau mau dibilang dengan adanya ospek yang keras bikin mental kuat, kenyataannya saya yang ospeknya biasa-biasa aja, outputnya juga oke kok gitu. Jadi mungkin itu sih pandangan saya terkait ospek. Harus nggak? Harus biar kita bisa tahu nanti dunia kuliah kayak gimana. Tetap harus berarti ya? Tetap harus ada. Kita bisa jadi kebersamaan sama satu angkatan, teman-teman bareng satu jurusan. Tapi apakah itu harus semematikan itu? Enggak. Keisengan itu tadi coklat apa sih? Apa urusannya mau kuliah? Lebih ke kebersamaan sih, kalau menurut saya ya. Jadi misalnya nih kemarin itu disuruh ngumpulin barang, jadinya kita rame-rame ngumpulin gitu. Jadi lo beli di mana, lo beli. Jadinya komunikasi antar teman-teman maba tuh jadi terjalin. Cuman kalau misalnya sampai jalan jongkok gitu, saya nggak tahu ya ada apa nggak. Cuman kalau misalnya sampai yang kayak gitu, kayaknya nggak terlalu perlu gitu. Oke, berarti ini sebenarnya tidak terlalu menggodok mental ya? Coba gimana? Pengagum mental. Dulu kuliah di Ciputan Mbak Melani, dan saya menolak untuk ikut maba. Oh, kenapa? Ya karena nggak ada. Jadi emang nggak pernah ngikut waktu itu? Ya mungkin ikut cuma pembukaan doang, habis itu saya nggak ikut lagi. Sama penutupan? Ya mau menutup. Ya teman saya gitu namanya puasa. Karena hari gini, pertama, hari menurutku, terakhir. waktu itu bahkan kita saya sampai bikin tulisan ya di selebaran di kampus itu menolak ini. Jadi kayak saya menolak ospek lah ya bahasanya. Why? Menurutku nggak terlalu penting, Mbak. Tapi kan Sorry abang, ya. kata abang tadi Iya. mental lebih. Iya, Dulu ya? karena gini, satu mungkin tidak ada tadi Pak Melani bilang nggak ada korelasinya antar kegiatan ospek itu dengan apa yang kita akan jalani dalam Kuliah nanti, perkuliahan sekolahan gitu. gitu. Kalau misalnya kan bahasanya pengenalan kampus, kalau sekarang namanya PBAK ya, pengenalan pengenalan akademik kampus gitu ya. Harusnya kan kegiatannya itu lebih kepada kegiatan akademik. Bagaimana kemudian kita kalau dia mahasiswa merangsang mulai dilatih untuk berdiskusi apa. Nah, yang dilakukan kan bukan itu. Lakukan bawa bikin ini gitu yang untuk ini apaan sih gitu. Akhirnya sehari aku ikutin, hari kedua aku nggak ikut lagi. Yang sempat Dan ikutin selalu apa ancamannya kegiatannya? nanti kalau nggak ikut PBAK nggak dapat sertifikat gitu. Nggak dapat aja kayak sertifikat gua gitu. Jadi aku nggak, sampai sekarang aku nggak
belum Oke, menemukan pada saat alasan. sudah menjadi senior, terus kesempatan untuk menjadi Waktu jadi BEM aku nggak mau ikut jadi Nggak mau panitia juga? PBK. Oke. konsisten ya. Berarti tidak setuju ya dengan Sampai dengan sekarang kayaknya, karena aku belum menemukan alasan yang ini ya, pas. Coba menurut yang Mas? pas gitu. Ya kalau aku sih emang nggak ikut juga ketika Ih, dia tinggal ikut Dia juga. nggak ikut juga. Sebenarnya nggak ikut nih Kak. Gimana? bukan, tapi maksudnya Dua-duanya nggak ikut. Kalau Mas Sunardi kan ekstrim nih, posisinya kan Hmm. sebaiknya tidak ada. Kalau saya, kalau emang teman-teman angkatan saya itu mau Apa buat sih dia? buat ngikut jadi kakak-kakak ospek gitu ya, itu nggak apa-apa. Masih saya nggak menyalahi gitu. Kalau posisi saya sih lebih Habis. kayak gitu. Habis. Udah selesai, udah habis. Ini bisa ditambah nggak gitu? 4 menit 44 detik No, gitu. no, yang di ujung no, yang di no, yang zona merah tuh. Ya udah, oke. Berarti ada yang bilang perlu, ada yang bilang nggak perlu, ada yang karena bagaimanapun menurut gua kebersamaan tetap bagian dari pembangunan mental, tahu? Harus ada, iya. Kebersamaan dan namanya apalah segala macam. Oke, pertanyaan ketiga saya. Coba Jamel lagi. Babak ketiga. Babak ketiga. Oke, pertanyaan saya di babak ketiga. Banyak orang Indonesia menganggap psikologis itu nggak penting ya, tetap aja pendidikan atau mental. Orang suka melupakan psikologis kan. Makanya kan untuk Indonesia aja psikolog tuh dianggap aneh. Lu gila kali ini segala macam gitu. Iya. Nah, di mana letak psikologis di urusan maba dan apa namanya dan ospek-ospek ini? Apakah itu membantu? Apakah itu perlu? Atau itu merusak psikologis sebenarnya? Atau sebenarnya kita butuh memperkuat psikologis kita dengan melakukan ini? Silakan. Mulai. Ya, karena tadi aku ya menganggap bahwa proses maba itu tidak terlalu relevan ketika kita masuk pertama kali ke kampus. Jadi bagiku ketika misalnya dilakukan secara mungkin ada kegiatan-kegiatan yang semi militer, padahal kampusnya bukan militer gitu ya. Ambil kuliahnya Ya kan, komunikasi, sudah tiada Ya, militer. Dan kalau misalnya kalau saya kan dulu di kampus UIN ya Mbak, di UIN itu dulu masih ada beberapa kegiatan itu yang masih kegiatan yang agak fisik gitu. Oke. Dan menurutku itu kalau misalnya dipaksakan justru bisa berdampak kurang baik bagi Psikologi. ini ya mahasiswanya nanti gitu. Jadi kalau dia akan berdampak kalau dia ada kegiatan-kegiatan fisik yang dianggap terlalu keras ke ininya. Tapi itu sama sekali bukan bagian dari kita mempersiapkan mental juga ya. Iya. In a way. Ya mungkin ya Mbak, tapi itu kan harus dibikin secara, kalau untuk ke mental mungkin harus ada kurikulum pendidikan ininya, fisiknya misalnya gitu ya, yang mungkin dijalankan oleh teman-teman yang di sekolah-sekolah militer mungkin atau sekolah semi militer yang atau kedinasan, memang kesana arahnya. Tapi kalau dijalankan oleh kita yang orang-orang sipil tanpa tahu kemudian apa prosesnya akan seperti apa. Tapi mungkin sesimpel kayak cuma lari di lapangan aja, kayak pendidikan jasmani aja mau olahraga kalau zaman Itu tadi SMA ngumpulin tuh. apa barang itu kan it's okay gitu. Ya, tapi itu kan nggak ini ya, maksudnya Nggak relevan. nggak relevan juga untuk apa gitu. Kalau misalnya saya kuliah hukum gitu, ngapain saya lari-lari Mbak? Iya. Untuk apa? Ya juga sih. Gimana? Ya kalau saya sih pertama-tama kesehatan mental tuh kita harus benar-benar anggap itu sebagai sesuatu yang penting ya. Maksudnya itu bukan sesuatu yang bisa kita kesampingkan gitu. Mungkin di dalam perspektif teman-teman yang ngelakuin ospek mikirnya tuh mental tuh kayak muscle kali ya. Harus Harus jadi apa? ketika kita train dengan apa ya? Sesuatu yang keras. Sesuatu yang nggak keras sih, sesuatu kita kasih stimulus, Disiplin. ya, Ngelatih disiplin. kedisiplinan, harapannya nanti Tumbuh. secara bertahap dia bisa semakin kuat gitu. Oke. Tapi saya sendiri nggak tahu, bukan profesional di situ, itu ada dasar ilmiahnya apa enggak. Tapi mungkin itu yang ada di perspektif teman-teman gitu. Jadi yang bilang kalau kita tuh melatih mental, mungkin kayak gitu perspektifnya. Tapi pada saat waktu itu akhirnya menurut dirimu itu psikologis tuh cukup terlatih nggak sih di situ? Psikologis kan umum ya, kita akan menjadi mahasiswa baru nih, psikologis kita dipersiapkan gini-gini. Adanya si ospek dan maba waktu itu membantu nggak? Membentuk nggak? Mungkin nggak benar-benar kelihatan ya, tapi mungkin di bawah sadar transisi dari siswa SMA menjadi mahasiswa tanpa sadar jadinya transisinya tuh jadi smooth gitu. Kita nggak kaget yang biasanya sekolah
pagi sampai sore tiap hari dibangunin sama orang tua gitu misalnya, terus berubah jadi mahasiswa, kita nggak kaget gitu. Mungkin transisi itu ada buat supaya lebih smooth, Mempermudah. ya memperhalus lah, seperti itu. Jadi tetap perlu ya sebenarnya. Mungkin otokritik kita terhadap kegiatan ospek Maba, atau ospek ini. PBAK, maba dan lain-lain itu mungkin pada sekarang kan misalnya banyak kejadian-kejadian bulian gitu ya Mbak. Oke. Bulian terhadap Pada saat ospek iya, itu. pada saat ospek. Itu kan kekhawatiran saya itu berdampak pada ininya. Mental. Ya. Mental teman-teman yang baru akan masuk ke kampus. Kok kampus begini amat ya gini. Jadi gak mau kuliah jadinya gitu. Pas. Gitu Mbak. Pas. Kali ini pas waktunya. Oke, boleh lah. Udah Ya, terbiasa. masuk akal. Walaupun masih bingung. Jadi sebenarnya ada yang bilang bahwa ya proses maba ini juga membentuk psikologis, membentuk mental. Tapi yang percaya pada mental pun tidak percaya pada proses ini. Iya. Oke. Kalau gitu pertanyaan terakhir saya, Jamnya boleh siapkan pertanyaan keempat. Babak keempat. Oke. Oke. Babak keempat ya betul. Bener Bu. Pertanyaan gue antara baca 4 babak dan babak keempat gitu. Babak keempat, 4 babak. Iya, babak keempat, 4 babak, 4 menit. Oke. Pertanyaan terakhir saya. Jadi apa salahnya ospek sampai hari ini memakan banyak korban, dan kalaupun ada yang harus dibenerin, apa yang dibenerin, atau mendingan dihapus, ditiadakan sama sekali, atau diadakan karena tetap ada perlunya, atau diadakan tapi ada yang dirubah. Silakan. Mulai. Oke, kalau dari saya sebenarnya individu dari kakak-kakak yang bakal ngospek ini perlu ditanemin lagi gitu, Ini bahwa bukannya suka lingkaran dendam ya? Maksudnya karena dulu gue diginiin, Iya pasti. jadi gue ya Balas kan? lagi. ya tapi kalau lingkaran dendam itu nggak diputus, masa itu akan terus berlanjut gitu. Maksudnya apalagi zaman sekarang ya, anak-anak mudanya, mahasiswa-mahasiswa barunya saya rasa udah makin sadar gitu dengan anti bullying, kesehatan mental. Harusnya ketika dia sadar itu, oke, ini harus berhenti di angkatan gua. Ini harus berhenti di angkatan gua, angkatan berikutnya ya udahlah kita tetap untuk tadi pengharmonisan dari siswa menjadi mahasiswa aja, tapi nggak usah kita limpahkan apa yang dilakukan sama Segala amarah senior kita. kita ke junior kita. Kalau nggak tadi lingkaran Setan. lingkaran setannya nggak bakal putus. Gitu. Nggak bakal berhenti ya. Nggak bakal berhenti. Jadi menurut Mas tetap diadain terus aja ya. Tapi ada perbaikan-perbaikan. Betul. Dari individu terutama. Ya. Oke. Kalau saya mungkin ya kalaupun itu tetap dilaksanakan Mbak. Pengennya tetap dilaksanakan atau enggak? Lebih baik yang mana? Satu usul dari saya, memang saya sampaikan juga ke teman-teman di kampus, yang melakukan PBAK itu bukan senior-senior, Oh gitu. Jadi tapi langsung di pihak kampusnya. dosen Jadi misalnya atau rektoratnya. Jadi rektoratnya atau dekanatnya gitu ya, atau orang kampus lah, panitianya kampus gitu. Dan itu metodenya akhirnya akan berubah. Satu, kalau dia dilakukan oleh teman-teman universitas secara langsung, mungkin tidak akan lagi ada dendam yang tadi, pemutusan lingkaran setan tadi akan terjadi, karena untuk kalau dosennya ngapain mereka ingin membuli calon mahasiswanya gitu ya. Nah, jadi panitianya langsung aja dipegang sama kampus. Apa nanti programnya? Satu, memang benar-benar pengenalan kampus. seperti Satu misalnya, program proses kuliah sebenarnya itu kan seperti apa gitu. Diskusi di kampus itu harus seperti apa gitu ya. Jadi lebih kepada kegiatan intelektual yang diarahkan gitu, bukan sekedar kegiatan fisik, bikin ini, bikin itu. Tapi Mas gitu tadi ya. di awal antara aku nanya intelektual dan mental, memilih mental Mental dulu. yang harus lebih dikencengin. Ya, itu kan kaitannya tadi dengan dunia setelah kita kerja ya Mbak. Nah, tapi kalau yang untuk yang PBAK ini misalnya, menurutku kegiatan intelektualnya karena kita akan berada di dunia akademik selama 4 tahun, maka proses di awal itu harus memang benar kita arahkan pada dunia akademik. Jadi perbanyak dialog gitu dengan ini, gimana sih meningkatkan mempercepat proses kuliah itu seperti apa, kan itu sekarang yang dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi tetap harus ada, mahasiswa. cuma dengan tapinya Dengan tadi. metode yang berbeda, bukan lagi Berarti bukan persiapan mental ya? Perlu mental nggak untuk kuliah? ya Atau perlu lah. benar-benar cuman atau benar-benar Tapi cuman kan iyalah gila dunia baru. kalau latihan fisik tadi bukan mental sebenarnya, apalagi kalau ujungnya bulian, kan malah merusak mental Mbak.
Tapi nggak latihan fisik, nggak selalu latihan fisik berakhir dengan bulian. Nggak juga sih. Iya kan? Nggak juga. Berarti sebenarnya masih bisa dilakukan tapi Masih bisa dilakukan. Menurutku mungkin tetap akan dilakukan, tapi Ada rubah batasan-batasannya. metodenya. Ada batasan-batasannya. tentang game-game yang kecil itu ngumpulin apa lah, kayak aku lu suruh nyari Silver King lah, apa gitu, itu penting nggak? Just for fun, kesatuan. Ya, itu mungkin Nggak ada kemasan. pengaruhnya. Jadi kayak Kemasan. tadi stimulus yang dikasih dalam bentuk kemasan aktivitas-aktivitas itu gitu. Ya habis lagi. Boleh dilanjut. Habis Iya, lagi. lanjutin dikit. Masih ada dikit ya? Boleh. Boleh dikit. Jadi itu Presentasi. kemasannya gitu. Sebenarnya yang pengen diajarin mungkin ya, karena aku nggak pernah ada di dalam panitia itu. Dia pengen ngajarin nih kalau kuliah di sini nanti akan ada tugas besar lo kerjain sampai malam lo. Tapi karena kita nggak bisa ngasih tugas besar, kita ngasihnya dengan disubstitusi dengan aktivitas gitu. Mungkin arahnya ke situ. Tapi kadang-kadang mungkin terlalu berlebihan jadinya sempet jadi bullying. Dan dendam tadi itu ya. Apalagi. Lu ikut nggak dulu? Mos iya, tapi kan pas kuliah nggak ada tuh, malah tadi kayak bapak ini kabur aja udah. Banyak yang kabur ternyata. Nggak, karena kan waktu itu cuma kayak di hall dikumpulin, udah cuma ngasih kayak kuliah umum aja kak, nggak ada yang Nggak kayak. seru, justru kalau gitu doang nggak seru. Malah sebenarnya justru waktu SMA. Iya. Kalau aku tuh mos itu kan masa orientasi siswa lebih seru itu. Tuh, Suruh nggak bawa seru. ini, bawa itu, bikin apa tuh bola, bikin tali rafia. Ngejar tanda tangan kakak Iya, kelas. ngitungin beras. Iya benar, tantangan kakak kelas. Jadi kan lebih kenal Iya, gitu. apalagi bisa kenalan kan sama Iya. kakak kelas. Telepon yang begini nih. Gitu. Nggak harus punya satu pendapat dalam satu partai, dalam satu ruangan, dan satu ruangan bisa punya pendapat berbeda. Dan di sini kita tidak mengarahkan kalian, terserah mau suka sama yang mana, mau setuju sama yang siapa, mungkin setuju sama Gian, gue juga nggak tahu kan. It's okay. Karena berpendapat itu adalah bagian dari hak kalian. Oke, simak sendiri. Kita ketemu di 4 babak berikutnya. Golkar nomor